Kita lanjut ya pelajaran perdagangan. Tempo hari kan saya cerita tentang ekspor kita turun 2,5% dibanding tahun 2019, tetapi impornya juga turun lebih kencang lagi. Nah, sekarang kita lihat ke komponen dari ekspornya. Jadi ekspor itu komponen bisa mencerminkan endowment, kelebihan dari masing-masing negara. Nah, kalau lihat Indonesia ya, kita lihat Indonesia yang harmonized system 15. Jadi ini pakai HS 2 digit, itu bisa dilihat lemak dan minyak nabati lah, kira-kira seperti apa, palm oil, sawit dan sebagainya, yang mencerminkan memang kelebihan kita di situ. Ekspornya sampai 20 miliar dolar, itu jadi mungkin sekitar berapa ya, 270 triliun gitu ya. Lalu yang kedua bahan bakar mineral, itu bangsa termasuk di dalamnya seperti saya kira batu bara, minyak dan sebagainya, kan ranking kedua. Nah, ini yang menarik 72. Jadi kalau kita lihat ya, kalau dalam satu harmonized system dia angkanya lebih tinggi, 785, itu berarti dia lebih kompleks, lebih rumit, dan lebih canggih lah sebagai barang ya, sebagai barang produksi. Nah, nanti kita lihat yang 85, mesin dan peralatan mesin dan apa namanya, termasuk elektrikal ya. Nah, kita bilang yang 72 aja dulu, ini karena tiba-tiba muncul ke permukaan demikian kencang yang asalnya kita, itu bukan produsen besi baja yang hebat, tetapi sejak ada proyek-proyek seperti di Morowali untuk mengolah nikel ya, mana lagi, Konawe atau di Weda Bay, tiba-tiba belakangan dalam 3 tahun terakhir muncul sampai ke angka 10 miliar dolar. Nomor 3 terbesar di dalam klasifikasi produk ekspor kita. Jadi artinya telah terjadi proses hilirisasi yang penting di dalam endowment kita ya. Nah, mesin dan lain sebagainya juga lumayan kita nih mulai merangkak naik, yang mencerminkan bahwa ekonomi Indonesia sudah mulai melakukan hilirisasi dan apa namanya, rumitisasi produk-produknya ya, tidak lagi ngandelin yang dari sumber daya alam gitu ya. Ini dua pertama kan sumber daya alam. Nah, pakaian juga sudah tidak begitu banyak memang, cuma 3,6 bilion dolar. Kalau misalkan bangsanya Tiongkok saja ketika dia mengekspor keseluruhan dari garment dan pakaian dan tekstil itu bisa sampai 80 miliar dolar gitu loh. Nah, kita lihat ekspor kita kemana saja. Nah, kita harus tahu bahwa ekspor kita itu paling banyak ke Tiongkok. Itu membawa sekitar 20% lebih dari keseluruhan ekspor kita ya. Di Tiongkok itu ya kita mungkin ternyata bukan ecek-ecek ya Bapak-Bapak. Amerika Serikat saja ya berapa jauh di bawahnya, apalagi Jepang, India, ini dan Singapura gitu kan. Singapura itu nampaknya kan lebih menjadi sebagai apa namanya, transit aja gitu ya. Tetapi jumlahnya kan kelihatan besar. Bayangkan nih, memang negara-negara yang besar biasanya memang mencerminkan tujuan ekspor kita ya. Tiongkok, Amerika, Jepang, India, begitu. Nah, sekarang ke impornya. Tadi saya katakan bahwa lebih tinggi angka itu mencerminkan lebih besar tingkat kompleksitas produk tersebut. Jadi impor kita bisa kita lihat bahwa masih banyak produk-produk yang kompleks yang mungkin memang kita kekurangan. Sehingga kemudian kita harus mengimpor mesin dan peralatan. Ini yang lebih mekanikal ya. Kayaknya yang 85 yang lebih elektrikal ya. Pokoknya dari sisi angka juga tadi kelihatan, kalau kita mengekspor sawit sampai 20 miliar dolar, maka kita mengimpor mesin sampai 21 miliar dolar dan sebagainya. Besi baja pun kita mengimpor karena kan untuk bikin bahan bangunan, proyek-proyek infrastruktur dan sebagainya, termasuk industri otomotif. Kita sendiri kan mengekspor otomotif. Industri otomotif mungkin besi bajanya kita belum bisa memproduksi sendiri, maka kita mengimpor. Tetapi kita lihat tadi ekspor kita 10 miliar kan, sedangkan impornya 7 miliar. Jadi lumayan lah kita masih surplus untuk besi baja. Serelia itu kan yang menghidupi kita, namanya juga untuk makan, termasuk bangsa misalkan mie instan dan sebagainya, roti-roti. Kita tergantung dalam hal serelia karena memang gandum dan sebagainya kita tidak menanam. Lahan kita tidak terlalu besar ya untuk menanam segala macam, dan tentu kita tropical sehingga tidak semua serelia bisa kita produksi. Ini ampas industri tentunya untuk proses industri yang lebih banyak. Ingat ketika saya jelaskan kemarin, yaitu bahwa impor kita itu 93% adalah barang modal dan bahan baku. Sehingga kemudian produk konsumsi sebetulnya hanya sedikit, hanya 7%. Jadi kita mengimpor itu betul-betul karena perlu, karena kita ingin ekonomi kita jalan berputar. Ya, kan? Mesin dan peralatan. Lihat, yang besar-besar adalah barang-barang modal. Semua ini barang-barang modal, termasuk serelia kan, kita olah menjadi makanan dan kita ekspor lagi. Ampas sisa industri juga itu adalah untuk barang modal. Ingat, ketika kita memproduksi besi baja, itu kan tidak semuanya berawal dari biji besi. Biji besinya juga kita banyak impor. Tetapi banyak juga yang dari scrap, yaitu dari rongsokan yang bekas pakai. Nih lihat, ketika kita bicara mengenai impor, kenapa Tiongkok kita sentimenin, tetapi dalam perdagangan sebetulnya kan kita ngekspor, kita ngimpor gitu. Kalau negara tersebut seperti Tiongkok lebih banyak barang-barang yang kita butuhkan, ya dia kemudian ngekspornya lebih banyak ke kita. Wah ya, nah Tiongkok, Jepang, Singapura, Amerika Serikat, Korea Selatan sebagai sumber impor kita. Nah, jadi saudara, Bapak, Ibu sekalian, itulah perdagangan kita, tergantung padanya seperti kata Nabi, berdaganglah kalian karena itu adalah kehidupan, itu wajib. Bukan lagi sunat ya. Sunat itu dulu ketika masih kecil, tapi kalau udah besar sudah wajib.